Dan akhirnya, para penonton yang menyaksikan langsung pertandingan tersebut, mengeluhkan kehebatan Yi He, yang sekali lagi dapat membuat lawannya tumbang, hanya dengan sekali serangan saja. Pada saat itu, pria yang bernama Luo Xuan, yang kelihatannya begitu ganas di awal, sekarang kondisinya sudah tergeletak tak sadarkan diri. Karena kemenangannya itu, kehebatan Yi He juga sampai dieluh-eluhkan di sosial media. Para penonton yang menyaksikan pertandingan Yi He, spontan bersorak, memuji kehebatan Yi He, juga mereka berkomentar, walaupun kali ini serangan Yi He menggunakan tinjunya. Di pinggir arena, terlihat sosok Chu Zhao, juga menyaksikan pertandingan tersebut. Seperti yang kuduga, pria yang kupilih memang luar biasa, aku pasti akan mengalahkanmu di babak final, ucap sendiri Chu Zhao, mengharap ia dapat bertanding dengan Yi He di final. Sementara itu di ruang siaran langsung penerimaan mahasiswa Universitas Huadu, tiba-tiba menjadi sangat heboh, setelah menyaksikan pertandingan Yi He. Dalam waktu setengah jam, aku ingin seluruh informasinya, teriak seorang pria, memberi perintah ke bawahannya, untuk mengumpulkan informasi tentang Yi He. Di arena pertandingan lainnya, pertandingan penyisihan kelompok kedua, saat ini juga sedang berlangsung dengan sangat meriah. Di pertandingan tersebut, adalah pertandingan antara dua siswi yang disebut sang jenius, di masing-masing sekolah mereka. Sosok siswi ini adalah Chai Shaoling, yang dikenal sebagai ratu dari sekolah menengah kejuruan Anceng nomor 2. Nona besar keluarga Liu, aku benar-benar muak melihat ekspresi wajahmu yang seperti robot itu, sindir Chai Shaoling ke putri dari keluarga Liu. Inilah sosok siswi yang bernama Liu Qingzu, julukannya Flower of the Peak, dari sekolah menengah kejuruan Anceng nomor 1. Dialah lawan tandingnya Chai Shaoling. Dan setelahnya, wasit pun meniup peluitnya, menandakan pertandingan sudah dimulai. Berbarengan dengan terdengarnya suara peluit wasit, seketika Chai Shaoling sudah melesat tepat ke hadapan Liu Qingzu, akan menghantamkan tendangannya. Tidak tinggal diam, Liu Qingzu pun langsung mengaktifkan kemampuan martial art-nya, yang bernama pukulan Liu Family Secret Art Hydroponics. Dengan begitu, serangan yang dilepaskan Chai Shaoling pun dapat dihentikan Liu Qingzu. Menyadari serangannya dapat diblokir oleh Liu Qingzu, Chai Shaoling langsung mengambil langkah mundur dengan gerakan yang indah. Sesaat setelah Chai Shaoling mendarat mundur, lalu, dengan cepat, ia langsung kembali melepaskan teknik martial art-nya, serangannya itu bernama Exploring Fist. Tetapi tiba-tiba, di mana arah serangan Chai Shaoling akan mendarat, muncullah sebuah energi dari teknik martial art Liu Qingzu. Saat itu, Chai Shaoling baru tersadar bahwa ia sudah masuk ke dalam jebakan yang diciptakan Liu Qingzu dari celah yang baru saja akan diserang Chai Shaoling. Kali ini, teknik martial art yang akan dilepas Liu Qingzu bernama Xuan Huang Martial Origin Jade Finger. Melihat teknik tersebut, mata Chai Shaoling pun terbelalak kaget. Saat itu, sorot mata Liu Qingzu sangat berkobar mengerikan, sembari akan melepaskan teknik martial art-nya itu ke Chai Shaoling. Melihat pertandingan yang menegangkan tersebut, spontan saja pembawa acara itu berkomentar. Ia mengatakan, Xuan Huang Martial Art, seorang siswi menengah kejuruan, yang ikut ujian masuk universitas, ternyata menguasai teknik Xuan Huang Martial Art. Dengan bakat luar biasa dalam martial art ini, dia bahkan tidak perlu ikut ujian masuk universitas lagi. Dia bisa langsung diterima di Universitas Huadu. Kembali ke pertarungan Chai Shaoling dan Liu Qingzu. Sesaat sebelum teknik yang dilepas Liu Qingzu mengenai Chai Shaoling, tak disangka Chai Shaoling mengaktifkan teknik perubahan genetiknya. Perubahan genetik miliknya adalah Shadow Tiger King. Melihat perubahan dari Bloodline Chai Shaoling, para penonton kaget, dan berkomentar, bahwa Chai Shaoling menguasai Bloodline King tingkat 3 yaitu Shadow Tiger King. Sementara, Bloodline King tingkat biasa saja, sudah sangat sulit untuk dikendalikan apalagi yang Chai Shaoling gunakan, Bloodline tersebut terkenal sangat buas. Karena hal tersebut, para penonton memperkirakan masa depan para gadis yang bertanding itu, memiliki masa depan yang sangat luar biasa. Sembari akan menyerang, Chai Shaoling dengan percaya dirinya meminta ke Liu Qingzu untuk menunjukkan juga Bloodline miliknya, yang bernama Nether Sparrow. Namun, dengan ekspresi yang datar, Liu Qingzu menjawabnya, ia mengatakan, dengan begini saja sudah cukup untuk mengalahkanmu.
Merasa dirinya diremehkan, sontak itu membuat Cai Shaoling menjadi sangat murka. Seketika, Cai Shaoling menyerang Liu Qingzu dengan cakar harimaunya yang ganas. Dengan teknik yang sama seperti sebelumnya, Liu Qingzu melawan serangan dari Cai Shaoling. Kemudian, Liu Qingzu mengeluarkan tekniknya yang lain, bernama Floating Illusion Shadow, untuk menghindari serangan Cai Shaoling yang sangat liar. Selepas serangan pertama dengan wujud Bloodline-nya dapat dihindari Liu Qingzu, tanpa memberikan jeda, kembali Cai Shaoling melesat, kembali menyerang Liu Qingzu, dengan teknik yang bernama Frightening Tiger Crippling Kick. Menyadari serangan tersebut, Liu Qingzu juga mengeluarkan tekniknya lagi, yang bernama Mix Origin Jet Finger. Akhirnya, kedua teknik mereka pun saling beradu. Akibat efek kedua energi martial art mereka saling bertabrakan dengan sangat hebat, arena pertandingan mereka pun dipenuhi dengan asap dan debu yang luar biasa tebal. Melihat peristiwa itu, mata para penonton terbelalak dengan raut wajah yang tampak cemas, menunggu siapa di antara mereka berdua yang bertahan sampai akhir. Setelah debu dari efek kedua teknik mereka yang saling menghantam itu meredah, terlebih dahulu terlihat sosok Cai Shaoling masih berdiri tegak. Hal tersebut juga disaksikan oleh para penonton. Tetapi, sesaat setelahnya, tiba-tiba, tatapan Cai Shaoling perlahan sirna. Dan akhirnya, tubuh Cai Shaoling pun tumbang, tepat di belakang Liu Qingzu yang juga masih berdiri dengan sangat kokoh di atas arena pertandingan tersebut. Melihat kejadian tersebut, para penonton berkomentar, hanya dengan martial teknik saja, Liu Qingzu berhasil mengalahkan Cai Shaoling yang sudah di tahap ke-9 Martial Disciple, dan telah mengaktifkan Bloodline King. Benar-benar bakat langka yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Begitulah yang penonton katakan, dan setelahnya, para penonton tersebut bersorak meneriaki nama Liu Qingzu. Setelah pertandingan antara Liu Qingzu dan Cai Shaoling berakhir, di monitor pertandingan yang terdapat di stadium arena pertandingan, menampilkan sebuah kalimat instruksi, bahwa undian turnamen babak 8 besar akan dimulai. Lalu, yang pertama maju ke depan untuk mengambil nomor undian peserta yang akan bertanding, adalah Yihei. Dari hasil bola undian yang Yihei dapatkan secara acak, di sana tertulis huruf A. Melihat Yihei mendapatkan huruf yang sama dengannya, seorang siswa yang bertubuh tinggi dan dipenuhi dengan otot yang besar, siswa tersebut menghampiri Yihei. Aku juga dapat huruf yang sama denganmu, sepertinya kita berdua akan bertarung. Namaku Shen Guan, dari sekolah menengah kejuruan Qin Feng, ucap pria yang bernama Shen Guan ke Yihei. Namaku Yihei dari sekolah kejuruan Anceng nomor 1, balas Yihei merespon ucapan yang ramah dari pria yang bernama Shen Guan. Setelah itu, Shen Guan melanjutkan obrolannya ke Yihei. Dia mengatakan, kita akan bertanding di ronde kedua. Kita lihat dulu pertandingan ronde pertama. Di saat yang sama, para penonton juga mengatakan, pertandingan pertama, babak perempat final, Luosi dari sekolah menengah kejuruan Qin Feng melawan Chu Zhao dari sekolah menengah kejuruan Anceng nomor 1. Tak menunggu waktu lama, di layar monitor, terlihat siswa yang bernama Luosi yang menjadi lawan bertandingnya Chu Zhao, telah tersungkur tidak berdaya di hadapan Chu Zhao. Akhir pertandingan tersebut, Chu Zhao keluar sebagai pemenangnya. Di sisi lain, terlihat kepala sekolah dari sekolah menengah kejuruan Qin Feng, menggeram dan sangat marah karena kekalahan siswanya. Sayang sekali, langsung kalah begitu naik. Ucap kesal kepala sekolah Qin Feng mengomentari siswa yang bernama Luosi yang sudah dikalahkan Chu Zhao dengan sangat mudah. Kalau dibandingkan dengan Luosi, siapa yang lebih hebat menurutmu? Tanya Yihei ke Shen Guan, membandingkan siswa yang baru saja kalah itu dengan Shen Guan sendiri. Mau dibandingkan? Hehehe, aku adalah ketua kelompok martial art tingkat 3 di sekolah menengah kejuruan Qin Feng. Dalam hal kekuatan tempur, bahkan dua rekanku sekaligus pun tidak akan bisa mengalahkanku, jawab Shen Guan dengan ekspresi yang sedikit sungkan ke Yihei. Namun, setelahnya, ekspresi Shen Guan seketika berubah. Tatapan Shen Guan ke Yihei menjadi lebih tajam dan serius, raut wajahnya pun menggelap. Sebenarnya, dalam ujian masuk universitas kali ini, aku merasa kaulah musuh terkuatku.
Aku sudah punya indera yang sangat peka sejak kecil. Aku bisa merasakan kalau kau seperti gunung berapi yang tertidur. Di dalam tubuhmu tersembunyi seekor binatang buas raksasa. Lanjut ucap Shen Guan ke Yi He, menilai kemampuan Yi He. Ayo, giliran kita sekarang, ajak Shen Guan ke Yi He, dengan ekspresi wajahnya yang sudah kembali normal. Setelah mereka berdua naik ke atas arena, sorak riuh penonton pun bergemuruh, meneriakan bahwa pertandingan kedua babak perempat final akan dimulai. Kala itu, sorot mata Yi He dan Shen Guan sudah saling menatap dengan sangat serius, tak sabar menantikan pertarungan mereka yang akan dimulai. Bersambung, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Saksikan terus hanya di Cerita Wibu. Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe ya teman-teman. Terima kasih.